Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu berkabar baik dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Septiani, bisa dipanggil Septi. Saya dari tim jurnalistik Renku Muhammadiyah Regaselo. Selamat datang di podcast Ramadan Season 1 episode 1 dengan tema Sambut Ramadan di Pesantren. Nah, kali ini tamu spesial kita adalah Ustazah Etika Widi Utami MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Doro Renku Muhammadiyah Regaselo. Nah, Septi izin bertanya ya Ustazah. Ustazah, setiap tahun kita selalu menyambut bulan Ramadan. Tapi apa sih yang membuat bulan Ramadan di pesantren selalu berbeda? Ya, kenapa bulan Ramadan di pesantren itu berbeda? Mungkin bagi kelas 7 ini adalah hal yang baru ya, yang biasanya kita buka bersama dengan keluarga, dengan adiknya, dengan kakaknya. Namun kali ini berbuka puasa dengan teman-teman. Ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. Ini menambah kedekatan kita dengan sama teman, menambah juga rasa bagaimana kita mensyukuri pada saat Ramadan di hari itu. Dan tentunya ada banyak kegiatan sehingga hal ini menjadi berbeda. Wah, ternyata menarik ya Ramadan di pesantren. Kita bisa belajar bersama teman-teman, kita bisa belajar bersabar, dan lain-lain. Kemudian kalau boleh bocor sedikit, persiapan apa saja yang sudah dilakukan pesantren untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini? Persiapan yang dipersiapkan oleh pesantren, kami akan menambahkan beberapa kegiatan. Salah satunya selain tadarus bersama yang itu menjadi rutinan setiap harinya, tentunya akan ada tambahan nanti kultum di setiap para santri ya. Kultumnya nanti akan menjadi 2 season. Yang pertama setelah sholat subuh dan yang kedua setelah sholat tarawih. Nah, kegiatan kultum ini akan menjadikan kita menambah rasa percaya diri. Itu melatih percaya diri yang pertama. Kemudian melatih public speaking mereka, karena selain menghafal Al-Quran, belajar akademik, belajar keagamaan yang lain, mereka juga dibekali dalam hal public speaking sehingga kita menjadi lebih percaya diri. Apalagi di bulan Ramadan menjadi kegiatan yang ada kegiatan selain hafalan-hafalan atau bahkan yang tidak di pesantren, mereka hanya sekedar menghabiskan waktunya untuk tidur. Tentunya ini akan menjadi pahala yang besar juga bagi para santri. Oh, betul sekali ya Ustazah Etika. Jadi kita di pesantren sangat banyak belajar. Kemudian menurut Ustazah, kegiatan apa yang paling ditunggu santri di bulan Ramadan saat di pesantren? Nah, ini kegiatan yang sekaligus untuk melepas rindu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena agenda tahunan yaitu buka bersama dengan para wali santri, kemudian para ustadz-ustazah, para guru, dan semuanya tentunya dengan para santri juga. Ini saya kira menjadi hal yang paling ditunggu ya, terutama bagi kelas 7 yang tadinya biasanya disiapkan oleh orang tuanya untuk buka puasa, ingin pergi beli takjil dengan orang tuanya, ingin dimasakin sesuatu yang berbeda karena di bulan puasa yang spesial lagi. Di sini mereka harus menerima apa nih makanan yang disajikan di sini, kemudian takjilnya, dan mereka juga tidak bisa dengan orang tua seperti biasanya. Dan dibuka bersama ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Nah, biasanya nih para santri nanti akan nitip sama orang tuanya sesuatu, mungkin makanan kesukaannya bisa jadi, sehingga ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu sekali. Ini lebih mendekatkan dari selain para santri, juga para ustadz-ustazah, para gurunya, dan juga para orang tua wali santri. Mereka saling mengenal dan melepas rindu tentunya. Wah, iya Ustazah, itu sih kalau itu Septi dan teman-teman juga menunggu menyengungkan dan buka bersama wali santri. Lalu Ramadan di pesantren itu penuh kegiatan. Menurut Ustazah, apa saja tantangan terbesar santri selama bulan puasa? Tantangan terbesarnya karena ini ketika istirahat gak boleh minum, gak boleh makan ya karena sedang berpuasa.
mungkin akan menjadi sesuatu hal yang lebih padat mereka rasakan. Selain harus menahan lapar dan haus, ada tambahan kegiatan untuk menambah dalam hal keagamaan dan melatih percaya diri dan public speaking yang seperti saya sudah sampaikan di awal. Ini akan menjadi sebuah tantangan yang berbeda, karena pasti akan merasa lemas, kan puasa kan ini. Nah, di situ tantangannya mereka akan bisa lebih menjadi kuat lagi akhirnya, karena sudah dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah rutinitas dilakukan, namun ditambah dengan puasa di setiap harinya. Walaupun di hari Senin dan Kamis sudah berpuasa, karena ini full 30 hari, sehingga ini akan menjadi tantangan yang lebih. Namun saya yakin untuk kelas 8 dan kelas 9 yang sudah melewati di setiap tahunnya, ini sudah bukan menjadi tantangan lagi ya. Seperti Mbak Septi mungkin yang sudah kelas 9 pasti masih menjadi tantangan nggak kira-kira? Tentunya saya yakin juga. Untuk kelas 7 mungkin yang masih menjadi hal baru, sehingga ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi mereka. Namun tantangan yang besar ini akan menjadi hadiah besar nanti ke depannya. Yang penting kita harus tetap mengikuti aturan-aturan di sini, dan tentunya ini akan menjadi momen terindah yang dikenang. Waktu Ramadan kemarin kamu kan ini, kamu kan itu, dan itu akan menjadi kebanggaan bagi diri sendiri maupun orang tua nanti untuk diceritakan ketika liburan yang akan datang. Iya betul sekali. Dulu Septi dan teman-teman awal kelas 7 itu terasa lelah. Ramadan di pesantren sangat banyak kegiatan. Tetapi setelah kelas 8 dan sampai mau kelas 9 sudah terbiasa dengan kegiatan yang sangat banyak. Nah, lewat berbagai kegiatan Ramadan ini, nilai apa yang sebenarnya ingin ditanamkan kepada santri? Nilai yang akan ditanamkan itu ada 2 poin ya. Yang paling utama, yang pertama keikhlasan, ikhlas dalam menjalaninya. Kita harus senantiasa bahagia. Kemudian kesabaran melakukan aktivitas kegiatan yang sudah terjadwal. Nah, selain menahan rindu itu tadi, sudah pengen pulang ya, kita harus tetap menjalankan kegiatan itu dengan kesabaran dan keikhlasan agar hasilnya juga menyenangkan. Jika kita melakukan kegiatan itu tanpa ada keikhlasan, tanpa ada kesabaran, pasti itu akan terasa menjadi sesuatu yang membosankan, menyebalkan, atau bahkan tertekan. Namun jika ini dijalani dengan keikhlasan dan kesabaran, ini akan menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Kita tidak merasa beban, dan tentunya Ramadan ini akan menjadi lebih khusyuk dan pahala pasti akan lebih banyak yang kita dapatkan. Wah, sangat menarik ya ternyata bulan Ramadan di pesantren, karena kita diajarkan untuk belajar sabar, ikhlas, dan mendapat pahala banyak. Nah, kemudian pesan untuk santri, apa sih pesan ustazah untuk santri yang mungkin sedang rindu rumah dan capek dalam melaksanakan aktivitas di bulan puasa ini? Kita harus menanamkan sebuah keyakinan pada diri kita ya, bahwa kita ini bisa untuk melewatinya. Ini adalah tantangan kecil ya, sebagian tantangan kecil yang akan sebenarnya untuk melatih diri mereka sendiri. Namun dari ini kita anggap ini sebagai latihan ya, bukan sebuah tantangan ya. Latihan untuk kedepannya nanti bisa menghadapi hal-hal yang harus mereka lewati. Kita yakinkan bahwa kita bisa melewati kegiatan di sini dengan baik, melewati Ramadan ini dengan baik. Nah, itu akan menjadi bekal yang bagus untuk ke jenjang berikutnya, bahkan ketika nanti sudah dewasa. Ketika sudah melewati tantangan ini dengan baik ya, kegiatan-kegiatan ini dengan lancar, untuk kedepannya jika ada sebuah tantangan di dalam kehidupan, mereka akan yakin juga untuk bisa menyelesaikan tantangan itu tanpa harus adanya keluh kesah dari dirinya. Jadi kurangi juga mengeluh. Kita tidak boleh banyak mengeluh. Aduh, saya sudah capek, aku nggak bisa ini karena puasa, aku sudah lapar, aku udah ini, biasanya di rumah seperti ini, banyak sekali. Nah, jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari kita seperti itu ya. Kita harus yakin kita bisa, kita belum mencobanya kok kita sudah menyerah ya, tapi kita harus coba jalani dulu, pasti kita bisa untuk melewati semua itu, karena ini bekal untuk kita semua bahwa ke depan itu pasti akan ada tantangan yang lebih besar dan kita bisa melewatinya dengan baik. Iya ya Ustazah, ternyata jika kita masih banyak mengeluh, belum bisa percaya diri, itu bisa menjadikan kita tidak percaya diri untuk melakukan kegiatan selanjutnya, kegiatan yang lebih berat daripada yang ini.
Kemudian apa sih harapan Ustadz dan Ustazah setelah Ramadan ini selesai? Apa yang ingin dilihat dari santri-santri setelah Ramadan ini selesai? Setelah Ramadan ini berlalu ya, dan insya Allah nanti akan berlanjut di Ramadan berikutnya. Yang pertama adalah keimanan mereka semakin baik lagi ya. Kemudian yang mungkin tadinya masih puasanya tidak full 30 hari karena di sini bareng-bareng dengan teman-teman itu. Nah, itu teman-teman harapan dari Ustazah Etika untuk kita semua untuk menjadi yang lebih baik dan lebih semangat dalam menyambut bulan Ramadan selanjutnya. Kemudian coba dong Ustazah Etika kasih satu kalimat untuk Ramadan tahun ini. Ya, di bulan suci ini setiap sujud agar lebih terasa lebih dalam lagi, dan setiap doa lebih tulus, dan setiap air mata lebih bermakna. Semoga Ramadan menjadi jalan bagi kita untuk menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Nah, itu adalah satu kalimat dari Ustazah Etika. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus belajar ikhlas, bersabar, dan banyak-banyak mencari pahala. Cukup sekian podcast Ramadan kali ini. Saya Nur Fitria Septiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.